Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, KCIC menyemarakkan momen Hari Pahlawan dengan menghadirkan suasana nasionalisme di lingkungan stasiun dan kereta. Petugas pelayanan kereta cepat Wush menggunakan pakaian adat serta mengajak penumpang untuk mengheningkan cipta sejenak di dalam kereta. KCIC ingin mengajak penumpang Wush merasakan semangat kepahlawanan dan menguatkan rasa kebangsaan serta mengenang jasa para pahlawan. Kegiatan berupa menghadirkan 20 petugas menggunakan pakaian adat yang melakukan kegiatan menyapa penumpang, memberikan souvenir menarik dan juga voucher belanja kepada penumpang yang beruntung. Petugas juga melakukan pelayanan kepada penumpang di area loket, kemudian waiting hall, gate dan juga di dalam peron. Kemudian dalam rangka memperingati Hari Pahlawan juga, KCIC menghadirkan kegiatan mengheningkan cipta di dalam perjalanan kereta cepat Wush dalam rangka mengenang jasa-jasa para pahlawan. Saat ini olahraga padel sedang marak digandrungi oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kota Bandung. Selain sebagai sarana olahraga, lapangan padel juga dijadikan tempat berkumpul dan juga gaya hidup baru bagi masyarakat urban. Nah, sekarang saya mau main dulu ya. Padel mulai populer di Indonesia sejak tahun 2023 dan Bandung menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan pemain tercepat. Berbeda dengan tenis, olahraga ini lebih mudah dipahami pemula dan bisa dimainkan oleh semua usia. Kalau yang ini kebetulan sambil bersosialisasi ya, ini sama ibu-ibu sekolah gitu. Terus tapi ada yang cari keringat juga sih, dua-duanya ya. Dapat pokoknya sosialisasinya dapat, keringatnya dapat, sehatnya dapat. Meningkatnya minat terhadap padel juga membuka peluang bisnis baru bagi penyedia fasilitas olahraga dan perlengkapan. Sejumlah komunitas padel di Kota Bandung bahkan sudah rutin menggelar turnamen mini setiap bulan. Sangat-sangat besar tentunya, apalagi dengan kita lihat juga perkembangan lapangan padel di Kota Bandung juga yang semakin menjamur juga di beberapa tahun kali ini atau di beberapa bulan kali ini. Makanya menurutku untuk antusias dari masyarakat, entah itu dari sisi keluarga atau anak muda atau bahkan orang dewasa juga masih sangat-sangat banyak sekali peminatnya untuk olahraga padel ini. Untuk menikmati satu sesi bermain selama 1 jam, pengunjung harus membayar Rp350.000 untuk satu lapangan. Sedangkan untuk penyewaan raket dibanderol Rp50.000. Fasilitas lapangan padel ini buka setiap hari, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 1 dini hari. Wah, ternyata walaupun terlihat mudah, tapi lumayan bikin ngos-ngosan juga ya. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba olahraga padel bisa datang ke lapangan Padelco yang ada di Kiara Arta Park, Kota Bandung. Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Aduh, ayo main lagi, Teh. Hadirin juga pemirsa, kita akan mengumumkan KPID Provinsi Jawa Barat menggelar Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-18 yang diselenggarakan di Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Senin malam. Dari sejumlah kategori, program Sapa Jabar Kompas TV dengan tema mitigasi sejak dini potensi sesar Lembang menyabet penghargaan dengan kategori talk show televisi. Kepala Biro Kompas TV Jawa Barat Suhendar mengatakan penghargaan dari KPID Jabar ini membuat semangat baru dan motivasi lebih besar lagi agar Kompas TV Jawa Barat lebih baik di masa mendatang. Oleh Kompas TV Jawa Barat. Ya, ini terima kasih ya untuk KPID Jawa Barat yang tiap tahun getol melaksanakan acara ini, anugerah penyiaran untuk televisi dan radio. Dan ini tentunya akan membawa stimulan atau semangat baru untuk insan televisi dan radio.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang turut hadir di acara tersebut mengatakan, kegiatan ini bukan hanya sekedar penghargaan saja, namun dapat menjadi motivasi bagi penyiaran di Jawa Barat. Ya, saya berharap dengan kegiatan ini menambah semangat, motivasi bagi dunia penyiaran di Jawa Barat. Tadi sebagaimana saya sampaikan dalam sambutan, ini bukan hanya penghargaan semata, tapi betul-betul motivasi juga pada penyiaran di Jawa Barat. Program Sapa Jabar merupakan program talk show dalam siaran Kompas TV Biro Jawa Barat, membahas topik menarik yang terjadi di seputar wilayah Jawa Barat. Penghargaan dari KPID Jawa Barat ini merupakan kali kedua yang diraih program Sapa Jabar. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi tim Kompas TV Jawa Barat untuk menyajikan tayangan berkualitas untuk mengisi ruang informasi masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Reza Pratama, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. TV Jawa Barat. Ya, boleh berikan tepuk tangan untuk Kompas TV Jawa Barat. Sejumlah pembeli terlihat antusias membeli jajanan di lapangan Saparua, Kota Bandung. Di antaranya menikmati hidangan rebusan seperti jagung, telur, ubi, talas, hingga kentang. Tidak hanya lezat, makanan rebusan dinilai lebih sehat karena tidak menggunakan minyak dalam proses pengolahannya. Kandungan gizi alami dari bahan makanan pun dipercaya masih terjaga. Bu, ini sering beli kukusan, Bu? Sering, hampir tiap hari. Oh iya. Apa sih, Bu? Kenapa sih suka kukusan, Bu? Karena ini menurut sehat, tidak berminyak. Untuk kesehatan tuh bagus, untuk sarapan pagi mengenyangkan. Ada proteinnya juga dari telur rebus. Sering, hampir tiap pagi, Pak. Ya. Kenapa, Bu, memilih kukusan sarapannya? Karena saya kan punya diabetes. Ini lebih aman, Pak. Ini semua dikukus, jadi nggak berminyak. Gulanya juga, kadar gulanya kalau dikukus kan jadi agak sedikit gitu, nggak terlalu banyak gulanya. Tren ini juga dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan menu khusus rebusan. Sejak buka dari jam 6 pagi, penjual kukusan sudah diserbu pembeli, tak jarang mereka kewalahan melayani pembeli. Alhamdulillah kita buka dari jam 6, pelanggan sudah banyak, jam 9 kadang kurang sudah habis. Ya. Kukusan apa aja, Bu? Ini ada talas, ada labu kuning, ada edamame, ada kacang, ada ubi ungu, ubi madu, ubi celembung, ada jagung, ada katimus, ada talas, kentang, telur. Di tengah tingginya kesadaran akan gaya hidup sehat, makanan rebusan tampil sebagai pilihan praktis yang mengenyangkan sekaligus menyehatkan. Dari tren kuliner ini, masyarakat tak hanya mengejar cita rasa, tapi juga kesehatan dalam setiap suapannya. Makanan rebusan pun kini tak lagi dianggap menu biasa, melainkan gaya hidup baru bagi masyarakat urban. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Berbicara tentang Bandung selalu identik dengan kuliner. Saat ini kami akan mengajak saudara untuk menikmati kuliner seafood dengan harga yang terjangkau di Kota Bandung tanpa harus jauh-jauh ke pesisir pantai. Dari mulai kepiting asap, udang saus telur asin, cumi bakar, hingga aneka kerang dengan saus padang asam manis. Semuanya disajikan dengan rempah khusus yang menghadirkan cita rasa baru dalam olahan laut. Bahan-bahan segar didatangkan langsung dari berbagai daerah di Indonesia untuk menjaga kualitas rasa dan kesegaran seafood. Kalau kepiting kita datangnya dari Kalimantan dan Irian, Papua. Kalau untuk ikan kita dari Jawa Timur, ya. Udang mah Bandung, sekitar Bandung, Jawa Barat.
Kerang-kerang kita juga beberapa juga dari Jawa. Tingginya minat masyarakat akan makanan seafood dikarenakan cita rasa yang berbeda dari makanan kekinian pada umumnya. Pengunjung juga tertarik karena bisa menikmati hidangan laut di tengah kota tanpa harus pergi ke pesisir pantai. Kalau rasa sih enak. Tadi sebenarnya pas datang kita kaget, aduh banyak banget nih porsinya gitu. Tapi setelah dimakan ya ternyata kenyataannya habis. Karena berarti enak kan. Meski kota Bandung berada jauh dari pantai, namun bagi Anda yang rindu dengan makanan seafood, ini tidak usah jauh-jauh untuk ke pantai. Di kota Bandung ini tersedia restoran yang menyuguhkan berbagai macam kuliner seafood. Di depan saya ini sudah ada beragam makanan seafood, dimulai dari cumi, lalu ini ada kepiting asap, dan ini juga ada kerang, saus padang, dan di sini nih ada udang. Dan sekarang saya akan mencicipi hidangan seafood yang ada di depan saya. Dengan harga berkisar mulai dari Rp50.000, menu seafood ini mampu menjadi pilihan kuliner spesial bagi masyarakat. Restoran seafood ini buka setiap hari. Pada hari biasa mulai dari jam 11 siang hingga 9 malam dan saat akhir pekan hingga pukul 10 malam. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati hidangan seafood tanpa jauh-jauh pergi ke pantai, Anda bisa datang langsung ke Kapten Seafood Jalan Soka, Kota Bandung. Nah, sekarang saya mau lanjut makan lagi ya. Nita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di tengah tren kuliner kekinian, Kota Bandung tetap menjadi surga bagi pecinta makanan tradisional. Di antaranya kuliner nasi liwet, hidangan khas Sunda yang disajikan dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang menggoda. Di Jalan Lombok, Kota Bandung, sebuah resto menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter sebagai simbol kebersamaan. Selain keunikan disajikan sepanjang 1 meter, lauk pauk yang dihidangkan pun beragam, seperti ayam dan sambal. Ada juga sayur bayam dan sop sebagai pelengkap. Kebanyakan kita kan menunya menu personal, kayak ayam kemiri, ayam bebek panggang, bebek bakar kayak gitu. Terus ada ide pengen yang buat seri, maka keluarlah menu yang 1 meter. Untuk menu 1 meter sendiri kan biasanya itu nggak aneh ya kalau di kemasan seperti biasa, makanya kita pakai nampan 1 meter. Tak hanya warga lokal, banyak wisatawan dari luar kota yang datang untuk mencoba nasi liwet otentik dengan suasana Sunda yang syahdu. Oh iya, pasti. Makanan tradisional yang kayak gini yang diburu sama kita kalau ke Bandung. Kenapa soalnya? Nyari yang nikmat. Karena khasnya kalau di Bandung itu makanannya enak-enak, nikmat-nikmat kan. Jadi nyarinya yang kayak gitu-gitu. Nasi liwet tak hanya sekedar makanan, tapi juga melambangkan kehangatan dan kebersamaan masyarakat Sunda di tengah tren kuliner yang terus berubah. Wah, saudara, di depan saya ini sudah ada nasi liwet 1 meter dan ini benar-benar panjang banget. Ini benar-benar big atau jumbo gitu ya. Di depan saya aja udah ada 8 porsi nasi liwet. Terus di sini ada 1 ekor bak kakak ayam goreng. Terus ada 1 ekor bak kakak ayam bakar. Ada jukutnya dan juga ada beragam macam sambal. Dan karbohidratnya selain ada nasi liwet, di sini juga disediakan ada mie-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang lagi pengen makan nasi, bisa nih makan karbohidratnya pakai mie. Dan yang bikin saya ngiler dari tadi adalah ini nih, sambal mangganya. Ya udah, saya cobain dulu ya. Untuk bisa menikmati nasi liwet dengan porsi untuk 8 orang ini dihargai Rp370.000.
makan nasi liwet itu paling nikmat kalau misalnya pakai tangan. Di sini benar-benar untuk perpaduan makanan nasi liwetnya sangat enak banget. Tadi juga jukutnya ini sangat ada. Aku pikir tidak ada bumbunya, ternyata ada bumbunya, jadi ini nikmat dan gurih. Kalau misalnya dilihat-lihat atau tadi saya ngerasain, semuanya tuh perpaduannya sangat unik banget. Apalagi di sini sangat jarang banget ya nasi liwet ditambah dengan jamur crispy. Dan di sini ada. Kalau misalnya Anda mau mencoba nasi liwet 1 meter seperti yang saya rasakan sekarang, Anda bisa datang ke Rumpun Sunda di Jalan Lombok, Kota Bandung. Ya udah, saya mau lanjut makan ya. Mita Handayani, Andri Setiawan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Hamparan hijau perkebunan kopi di Desa Laksana, Kecamatan Ibun. Berpadu dengan pemandangan menara uap panas bumi milik Pertamina Geothermal Energy atau PGE area Kamojang. Di kawasan Kamojang ini, sekitar 80% masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Dan kopi menjadi salah satu komoditas utama. Seiring perubahan cuaca yang sulit diprediksi, menjadi tantangan bagi petani kopi. Proses penjemuran kopi di bawah sinar matahari kini tak lagi bisa dipastikan hasilnya. Energi panas dari perut bumi kini dimanfaatkan bukan hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga untuk inovasi ramah lingkungan yang mengeringkan kopi tanpa emisi. Melalui pemanfaatan uap panas bumi sisa atau steam trap, proses pengeringan kopi menjadi lebih cepat, stabil, dan bebas emisi karbon. Berangkat dari potensi area Kamojang, di mana kita menemukan perkebunan kopi yang cukup masif dan cukup banyak dimiliki oleh para petani lokal, dan dengan cuaca yang ada di area Kamojang yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, menyebabkan para petani lokal itu merasa kesulitan untuk melakukan pengeringan kopi mereka secara sustain dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, kami memberikan ide untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat bagaimana mengeringkan kopi dengan menggunakan panas bumi secara langsung. Inovasi energi panas bumi menjadi angin segar bagi petani kopi di Desa Laksana. Dengan teknologi pengeringan berbasis panas bumi, kualitas biji kopi meningkat, waktu produksi lebih singkat, dan nilai jual pun bertambah. Program ini melibatkan berbagai kelompok petani dari wilayah perhutani di Desa Laksana yang kini bergabung dalam wadah Geothermal Coffee Process atau GCP. Sangat membantu dalam proses pengeringan kopi yang biasanya pengeringan normal biasa itu sampai 1 bulan lebih. Kalau dikeringkan di dry house itu bisa 10 hari sampai 12 hari. Kolaborasi antar petani dan PGE Kamojang ini menciptakan nilai tambah ekonomi hijau. Menggabungkan pertanian berkelanjutan dengan teknologi energi bersih.
Hasil kopi dari inovasi panas bumi ini mulai menarik perhatian pelaku usaha kopi. Rasanya yang lebih konsisten, kadar air yang stabil, serta aroma khas dari proses pengeringan panas bumi semakin diminati. Untuk cita rasa tentunya ini sangat baik. Kita memang ada perbedaan dibanding produsen konvensional, namun perbedaan itu dalam konteks yang positif. Mungkin kopi kita itu bisa dibilang lebih clean, lebih fruity, lebih memiliki jenis asam yang segar. Karena di proses produksi yang menggunakan biothermal growth ini, dengan suhu dan kelembaban yang terjaga, otomatis sangat minim untuk intervensi atau kontaminasi bakteri yang dari eksternal. Selain menjaga kualitas hasil panen, pemanfaatan energi panas bumi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Petani pun merasakan manfaat ekonomi sekaligus menjadi bagian dari solusi terhadap perubahan iklim. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.